Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjairan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekarang bersama saya telah hadir yang terhormat Kepala Sekolah Bapak saya, Bapak Iman Sahidin, SAG MPDI, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Panjairan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan sesi wawancara dengan Bapak. Adapun sesi wawancara ini mengenai tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Saya dulu Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini Bapak memimpin sekolah ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah terjadi di sekolah ini Pak? Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Insya Allah pertanyaan pertama akan Bapak jawab. Di mana setiap sekolah atau lembaga pasti akan punya kasus masing-masing berbeda sesuai dengan karakter sekolahnya masing-masing. Yang pertama kasus etika dan moral, pasti ini laporan pertama akan masuk pada wali kelas. Wali kelas akan dilanjutkan kepada BP dan juga BP dilanjutkan kepada Wakasek. Setiap kasus pasti ada masalah yang dapat diselesaikan dan juga masalah yang perlu kebijakan kita bersama. Mungkin Bapak mencari atau mengetahui kasus-kasus etika moral ini yang paling utama itu dari BPDK. Terima kasih Bapak jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dengan kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Terima kasih Pak Arif. Setiap kasus pasti ada sisi baiknya juga sisi buruknya bagi sang pelaku. Yang pertama mungkin untuk menyelesaikan masalah akan kami rembukan bersama, akan kami musyawarahkan bersama, terutama dengan pihak-pihak yang terkait. Yang pertama wali kelas, yang kedua BPDK, yang ketiga Wakasek Kesiswaan, dan yang terakhir yang menjadi pokok permasalahan siswa dan juga orang tua siswa. Di mana masalah ini mungkin akan sedikitnya karena anak ini mempunyai masalah. Apakah anak ini kalau ditindak di sekolah akan merugikan anak tersebut atau tidak? Kalau mungkin selama ini anak ini bisa diperbaiki akan kita pertahankan. Tetapi kalau benar-benar kasusnya sudah di luar kebijakan kita, mungkin kita akan bekerja sama dengan lembaga yang lain dan insya Allah tidak akan merugikan siswa yang lain. Siswa tersebut mungkin akan pindah ke sekolah lain dengan jaminan dari sekolah kita. Terima kasih Bapak, jawabannya luar biasa sekali. Kemudian ketika menghadapi permasalahan tersebut, ketika menghadapi harus mengambil suatu keputusan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama mungkin kalau menghadapi masalah tersebut kita harus kita undang, bagaimanapun juga sekolah pasti ada yang di atasnya. Kita undang yang pertama surat tertulis pada komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat, orang tua siswa. Yang kedua kita undang orang tua siswanya yang punya masalah, kita undang juga BPDK, wali kelas dan juga siswa. Kita rembukan bersama bagaimana baiknya untuk masalah atau pelanggaran hak tersebut. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi Bapak terangkan di atas? Pada dasarnya kalau permasalahan kasus ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi kebijakan kita. Yang pertama, kalau anak itu tetap dipertahankan di sekolah kita,
dengan tidak adanya satu penekanan terhadap siswa tersebut, nanti akan ditiru oleh siswa yang lainnya. Anak tersebut saja tidak dikeluarkan atau tidak disanksi, apalagi kita. Jadi dalam hal ini tetap kita harus mengambil keputusan yang sama-sama baik bagi kedua belah pihak. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini tentang tantangan, Pak. Ya, kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan menurut Bapak menjadi tantangan ketika Bapak harus mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika di atas tadi, Pak? Banyak sekali kepala sekolah ya, atau ketua organisasi atau ketua lembaga yang menghadapi tantangan atau masalah seperti ini. Yang pertama, kalau anak tersebut mungkin salah satu anak tokoh masyarakat yang kita tuakan di masyarakat, sedangkan anaknya mempunyai kasus atau permasalahan etika moral, itu pihak sekolah sangat sulit mengambil kebijakan. Terpaksa kita di samping mengambil kebijakan mengundang komite, juga mengundang pihak dari dinas pendidikan, terutama bidang kesiswaan PDPK, sehingga keputusan ini bisa dipertanggungjawabkan untuk di sekolah maupun ke dinas pendidikan. Terus ada banyak, Pak, sangat banyak sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya ini mengenai tata kelola penyelesaiannya, Pak. Apakah ketika menghadapi atau harus mengambil sebuah keputusan tersebut, Bapak memiliki jadwal tertentu tidak dalam penyelesaiannya? Apakah langsung menyelesaikannya tepat atau ada bentuk prosedur lain yang Bapak lakukan? Untuk setiap masalah, karena di sini ada penjadwalan, karena yang bertanggung jawab penuh untuk masalah etika dan moral ini sudah ada penjadwalan khusus untuk guru BPBK, di mana guru BPBK di sekolah kita itu ada masuk kelas 1 jam, di samping konseling ke masing-masing siswa. Jadi penjadwalan itu dilaksanakan setiap hari, dan nanti kalau ada masalah atau ada kasus itu laporannya bertahap dari BPPK ke Wakasek kesiswaan dan juga langsung ke Bapak sebagai pimpinan. Nah, itu prosedur yang kita Ya. lakukan di sekolah ini. Kemudian yang ketujuh, Pak, apakah ada faktor-faktor atau seseorang lah yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin setiap sekolah ini sangat sulit mengambil keputusan karena berhubungan dengan masyarakat, di mana masyarakat sudah mempercayakan kepada kita untuk anak itu belajar. Tetapi selama ini anak itu ada yang baik, ada yang tidak. Kalau masalah menghadapi tantangan yang kira-kira kita sulit mengambil keputusan, terpaksa ini dikembalikan lagi kepada orang tua siswa dan komite. Bagaimana baiknya, apakah anak itu dipindahkan atau anak itu sementara diskorsing dulu supaya anak itu berpikir untuk kebaikan anak tersebut. Sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ketika harus mengambil sebuah keputusan? Jadi pengalaman yang Bapak hadapi selama mengambil keputusan setelah beberapa kejadian yang sudah kami rasakan, kami hadapi, yang pertama, ambillah kebijakan atau keputusan yang sama-sama tidak merugikan. Yang pertama, tidak merugikan kepada anak didik sebagai tempat kita untuk memberikan ilmu, dan juga kepada pihak sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Tetapi tetap saja kebijakan ini pasti akan bertentangan kalau anak itu mempunyai masalah. Tetapi apabila kita berembuk bersama dengan dipecahkan bersama-sama secara kekeluarga dan keperadaan, insya Allah semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Insya Allah. Terima kasih Bapak atas semua jawaban yang telah Bapak berikan. Sungguh sangat menginspirasi bagi saya sebagai pemimpin penggerak dan pembelajaran bagi saya untuk
mengambil ilmu dari Bapak tentang bagaimana membuat sebuah keputusan yang mengandung nilai kebajikan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA 2 Panjikiran, Kabupaten Mandalika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari merek TPR lain merek duit benar kan? KPR Pak. Semangat Pak Arif Pesira. Maca hante ya hante di pernu kumaha jawabna. So, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjikiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bersama saya ada Pak Ahmad Syukur, SPD, Kepala SMP Negeri 1 Panjikiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terima kasih Bapak atas kesediaannya membantu saya dalam wawancara kali ini. Adapun wawancara kali ini adalah mengenai tugas tentang pengambilan keputusan yang membahas nilai kebijakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih Pak ya. Yang pertama tentu saya harus mengetahui atau mengidentifikasi suatu kasus apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Itu diketahui dari adanya pertentangan di dalam pengambilan keputusan. Kalau dilema etika itu adanya pertentangan antara dua pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu adalah untuk mengambil keputusan di antara dua pilihan benar dan salah. Saya kira itu yang menurut saya untuk mengidentifikasi adanya kasus yang Bapak tanyakan tadi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian yang kedua, selama Bapak menjabat di sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, Bapak? Keputusan yang saya ambil tentu harus pertama adalah mementingkan kepentingan orang banyak, ya. Terutama di sekolah ya, masyarakat sekolah, dengan tidak mengesampingkan nilai kebenaran dan kebajikan, ya. Dan tentu yang harus utama adalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian tentu dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut ada hal-hal atau langkah-langkah yang akan Bapak tempuh atau yang telah Bapak tempuh. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama mengambil keputusan ini, Pak? Biasanya begini ya, kalau kasus-kasus yang seperti itu ya memang jarang terjadi sih gitu ya. Tapi paling tidak yang pertama adalah saya harus tahu atau paham dulu terhadap nilai-nilai benar dan salahnya. Kemudian yang kedua, saya harus menentukan siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga barangkali adalah saya harus mencari fakta atau informasi tentang kasus-kasus yang akan saya hadapi. Baru saya membuat pertimbangan dengan meminta masukan dari orang lain, untuk memberikan keputusan
setelah keputusan itu saya ambil, kemudian saya sampaikan, artinya menyampaikan keputusan. Baru yang terakhir adalah kita merefleksi dari hasil keputusan itu. Terima kasih Bapak atas jawaban tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai dilema etika, Bapak? Yang pertama harus ada komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan orang-orang yang terlibat. Ya. Kemudian yang kedua tentu tadi ada langkah-langkah mencari fakta, dan yang terakhir adalah membuat keputusan terhadap kasus yang dihadapi. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak ini tentang tantangan dalam keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika tersebut, Bapak? Kalau tentang tantangan, ya, ini yang pertama terutama bagi saya secara pribadi itu adalah keberanian untuk mengambil resiko. Kemudian yang kedua adalah keberanian untuk memutuskan apakah itu dengan logika atau dengan suara hati yang kita pilih. Dan yang tidak kalah penting barangkali adalah keberanian menggunakan insting sebagai pengalaman di masa lalu gitu. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat menginspirasi sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya? Apakah langsung misalkan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk penyelesaiannya? Kebetulan selama ini saya tidak punya jadwal tertentu, kemudian cara menyelesaikannya itu ya secara kondisional. Artinya ketika ada masalah kita selesaikan ya, kemudian kita ambil keputusan, kemudian kita sampaikan keputusan pada saat itu juga. Jadi tidak punya jadwal yang khusus, nggak ada gitu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya, dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang mungkin tidak gitu ya, tetapi ketika ada faktor-faktor, saya kira ada faktor-faktor yang sangat membantu. Faktornya adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau aturan-aturan dari sebuah instansi, atau juga ya kami bekerja sama lah atau mencari pertimbangan dengan rekan kerja atau mungkin juga dari atasan. Terima kasih Bapak. Kemudian ini yang terakhir Bapak ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, Bapak? Ya, dari apa yang tadi ditanyakan dari awal sampai dengan akhir dan juga saya baca ini ada sebuah pelajaran baik juga buat saya secara pribadi. Artinya bahwa saya bisa mengambil pembelajaran ya. Ternyata dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ataupun bukan moral, ini ternyata perlu hati-hati dan bijak. Kemudian pengambilan keputusan itu harus bermanfaat untuk orang banyak dan juga untuk kepentingan jangka panjang. Dan yang paling utama adalah keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak, dari semua jawaban-jawaban yang Bapak itu sangat menginspirasi saya ya.
sangat memberikan saya nuansa baru, pemahaman baru bahwa sebagai seorang pemimpin pelajaran harus benar-benar ya memperhatikan banyak hal, memperhatikan semua orang, Bapak. Terima kasih atas wawancaranya, atas waktunya Bapak berbincang dengan saya. Mudah-mudahan sekolah yang Bapak pimpin semakin maju dan siswanya semakin sedang berkembang. Terima kasih. Saya Arif Kurniawan, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjang Kiran, Kabupaten Majalengka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.